itu ribut sekali wah, aku lagi belajar nah. Kenapa? Aku kalau belajar harus pakai lagu biar lebih tenang. Kamu nggak bisa begitu, aku lagi belajar. Kamu hargai aku lah. Aku biar pakai lagu. Nggak bisa gitu wah, aku lagi belajar juga. Hargai lah sedikit. Tapi aku enaknya pakai lagu cuma aku belajar. Siapa yang pernah bertengkar dengan teman sebangkunya seperti pada cuplikan video tadi? Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk konflik sosial. Sobat Sosio di rumah, sudah tahu belum apa itu konflik sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zaid Al-Ghifari, guru mata pelajaran sosiologi di SMA IT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas topik terkait dengan konflik sosial. Sobat Sosio sekalian, tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan juga memahami konsep konflik sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan juga memahami faktor-faktor penyebab konflik sosial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Menurut Surjono Sukanto, konflik diartikan sebagai suatu tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konflik sosial merupakan bagian dari interaksi sosial untuk mencapai sebuah tujuan ataupun harapan. Menurut Leopold von Wis dan juga Hartward Becker mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 yang menjadi faktor munculnya konflik sosial di masyarakat. Yang pertama adalah karena perbedaan individu. Setiap manusia ataupun setiap individu pasti memiliki pendirian dan juga perasaan yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian tersebutlah yang akan menyebabkan munculnya konflik di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya temanmu ada yang beranggapan bahwa belajar itu harus dengan kondisi kelas yang tenang. Tetapi ada juga temanmu yang beranggapan bahwa kondisi belajar yang bisa meningkatkan konsentrasi adalah ketika mendengarkan musik. Nah, perbedaan tersebutlah yang akan memicu munculnya konflik antar individu ataupun juga antar kelompok. Faktor yang kedua adalah karena perbedaan kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian seseorang terbentuk karena lingkungan sekitarnya. Perbedaan kepribadian individu yang diakibatkan karena perbedaan pola kebudayaan di masyarakat tidak jarang akan mengakibatkan konflik sosial antar kelompok ataupun antar individu. Faktor yang ketiga adalah karena perbedaan kepentingan. Setiap orang pasti memiliki perasaan dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi, ataupun budaya. Sebagai contoh, semisal ada para petani yang beranggapan bahwa hutan itu boleh ditebang atau dirambah untuk dijadikan tempat berladang ataupun berkebun. Tetapi di sisi lain, ada para pecinta lingkungan yang tidak memperbolehkan untuk menebang hutan karena diyakini hutan dapat menyelamatkan bumi dari kebocoran lapisan ozon, banjir, ataupun sebagainya. Nah, perbedaan kepentingan tersebutlah yang akan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah karena terjadinya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan meluas akan memunculkan perilaku-perilaku lain yang dianggap berlawanan, aneh, atau bertentangan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat. Situasi seperti itulah yang akan memicu terjadinya konflik atau pertentangan. Wah, enggak lah, pakai sedikit nah. Aku bisa dong, aku juga kalau belajar. Aku sudah tentang kemudian ini apa harus belajar. Yang kecil kan apa namanya? Kenapa? Ya, sudah.
Enak sih berdua kelahi. Cuma saya gini aja. Enak bos belajar kah? Emang mungkin setiap orang cara belajar masih beda-beda. Contohnya kayak Fadil, dia mungkin perlu pertandingan biar belajarnya lebih fokus. Terus Sawal, mungkin Sawal tuh butuh dengerin lagu biar belajar lebih fokus. Ini aku punya earphone, pakai sudah bang, biar kamu dengar lagu si Fadil. Pakai ya? Belajar. Ya, pakai sudah. Dan kembali lagi. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kartu penyelamat atau safety valve, yaitu suatu mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan munculnya konflik di masyarakat. Secara umum, ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pengendalian konflik. Yang pertama adalah dengan cara kompromi, yaitu ketika pihak-pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutannya agar tidak terjadinya konflik yang berkelanjutan. Yang kedua adalah dengan cara konsiliasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk pengendalian ini biasanya dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang dapat memberikan ruang diskusi dan juga memberikan suatu kesepakatan yang adil dan merata bagi pihak-pihak yang berkonflik. Cara yang ketiga adalah dengan cara mediasi. Bentuk pengendalian konflik dengan cara mediasi ini biasanya akan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan mediator ini nantinya akan memberikan nasihat-nasihat atau pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Ya, aku minta maaf ya masalah kemarin. Karena kemarin aku terganggu dengan cara belajarmu. Oh iya Dil, nggak apa-apa. Itu masuk hal yang wajar sih kalau dalam pertemanan. Maaf ya, Wal. Ya maafin aku juga ya. Sobat sosial sekalian, untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan materi pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita bahas beberapa soal berikut ini. Sobat sosial sekalian, kira-kira pesan apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa konflik sosial itu merupakan hal yang pasti terjadi ketika kita berkehidupan di masyarakat. Maka dari itu, pesan kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita harus bisa melakukan yang namanya manajemen konflik agar konflik tersebut tidak berujung kepada kekerasan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat sosial sekalian. Mari bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.